Shalom, selamat hari Minggu jemaat sekalian dimanapun berada. Kita tetap semangat walaupun masih dalam suasana PPKM. Kita tetap semangat dan terus menjalankan prokes kita. Di tengah situasi ini kita tetap semangat bersuka cita oleh karena kita punya satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu mari kita bersama-sama menaikkan lagu Ada Satu Sobatku yang Setia, namanya Yesus yang selalu menghibur kita di tengah situasi apapun juga. Dia menyertai kita. Ada satu sobatku yang setia. Sebab itu Bapa, dengan penuh sukacita hari ini kami beribadah, kami meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu karena Engkau layak disembah dan dipuji. Sebab itu hamba menyerahkan ibadah hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sobat yang setia itu yang namanya Yesus, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab itu jangan takut, karena Tuhan menghibur kita. Masuk peran, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Peran dalam kehidupan ini Tuhan selalu setia. Jangan kamu takut.
menyertai engkau. Sebab itu mari kita dalam segala situasi, kesulitan, ketakutan, putus asa, berseru kepada Yesus, panggil namanya. Bila engkau gelisah, dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus tidak pernah jauh darimu. Sebab itu, dalam situasi kami senantiasa berseru kepada Tuhan. Ketika kami gelisah, kami terpuruk, kami tidak tahu harus bagaimana, bahkan hampir putus asa, kami hanya memanggil nama Tuhan, yaitu nama yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan janji Tuhan akan senantiasa menyertai. Sebab itu Bapa, kami sedengarkan dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami terus hanya berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Aku menyertai engkau. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, demikianlah firman Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa,
begitu dinamis dan juga memiliki karakter yang kuat. Dia seorang yang memiliki integritas yang sangat tinggi, tahan menderita. Dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan panggilan yang cukup unik, dan Paulus akhirnya mengalami panggilan Tuhan dengan luar biasa. Yang dulu dia adalah seorang penganiaya umat Kristen, penganiaya orang percaya, tapi sekarang Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, di tengah penyerahan diri yang luar biasa, Paulus mengalami tantangan, mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Ada tekanan, dia mengalami fitnah, bahkan dimasukkan di dalam penjara. Tetapi di situ kita melihat bahwa Paulus betul-betul seorang yang memiliki panggilan yang sangat kuat. Penderitaan, tantangan tidak membuat dia mundur dari Tuhan. Bahkan ketika dia melayani, difitnah dan seterusnya, tetapi dia tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Dan satu yang menarik adalah di tengah situasi Paulus dengan pelayanan yang cukup kuat, mujizat-mujizat terjadi, dia tetap kuat menghadapi situasi. Ada satu hal yang Paulus alami, itu pergumulan yang cukup berat bagi dia, yaitu Paulus mengalami sakit penyakit, mengalami satu penyakit yang membuat dia sangat tertekan. Kalau penyakit itu datang, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dan dikatakan dari ayat sebelumnya bahwa ketika penyakit itu datang, iblis menggocoh dia. Jadi seorang rasul yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan punya satu penyakit, satu kelemahan yang membuat dia menderita, yang tidak diangkat oleh Tuhan. Paulus dia sudah meminta kepada Tuhan, angkatlah sakit ini, angkatlah penderitaan ini, angkatlah duri dalam daging ini yang membuat dia menderita. Dia sudah meminta sampai 3 kali kepada Tuhan. Seorang rasul yang hebat, tapi Tuhan izinkan punya sakit, dan sudah 3 kali berdoa meminta mujizat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya disembuhkan. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Artinya adalah bahwa Tuhan izinkan kelemahan, Tuhan izinkan sakit penyakit menjadi milik, menjadi hartanya Paulus. Tujuannya adalah supaya di tengah kelemahan Paulus, tengah sakit penyakit Paulus, dia tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Di tengah kelemahan, di tengah sakit penyakit, Tuhan ingin Paulus tetap bersandar kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena kita lihat bahwa Paulus seorang yang memiliki karakter yang kuat. Paulus seorang yang hebat, multi talenta, yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia seorang pribadi yang kuat, yang menarik dengan karakternya yang unik, yang luar biasa, dengan kolerik yang sangat tinggi. Paulus satu pribadi, satu figur yang menarik, yang kuat pada waktu yang sangat dikenal, yang kuat luar biasa, tahan banting. Nah, justru supaya tidak sombong, supaya terus bergantung pada Tuhan, tidak bergantung pada kekuatan diri, Tuhan izinkan Paulus punya kelemahan yang tidak diangkat oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya di dalam segala aspek, situasi dan kondisi, Paulus tetap bergantung pada Tuhan. Di tengah sakit penyakit itu, biarlah terus Paulus bergantung pada Tuhan, supaya mengaminkan bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa mengangkat dan menyembuhkan penyakit. Jadi Tuhan izinkan itu. Dan ketika Tuhan katakan ibaratnya, kamu tidak akan aku sembuhkan, dan memang Tuhan tidak sembuhkan. Tuhan punya kuasa, tetapi Tuhan tidak mau mengangkat sakit itu dari Paulus. Lalu bagaimana reaksi Paulus? Reaksi Paulus adalah, sebab itu aku bersukacita, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kita melihat satu hal yang luar biasa. Di tengah kelemahan, di tengah penderitaan Paulus yang tidak diangkat oleh Tuhan, doanya tidak dikabulkan, permintaannya untuk disembuhkan Tuhan tidak kabulkan. Tetapi di tengah situasi itu, di mana Tuhan tidak kabulkan doanya, Tuhan tidak sembuhkan, Paulus tidak kecewa, tapi justru merupakan kesempatan Paulus terus bersukacita, bergantung pada Tuhan dalam kelemahannya.
Paulus menyadari bahwa di tengah kelemahanlah maka aku boleh bermegah, karena kuasa Kristus, kekuatan Allah, kekuatan ilahi menyertai, menolong, menguatkan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali dalam kehidupan ini kita juga punya pergumulan yang berat. Paulus punya sakit yang tidak oleh Tuhan. Mungkin kita juga punya sakit juga yang belum diangkat oleh Tuhan. Kita sudah berdoa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan berulang-ulang, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tolong saya. Tuhan saya lelah. Tuhan tolong, dan tolong. Tapi ketika Tuhan tidak mengangkat penyakitmu, tidak angkat penderitaanmu, jangan putus asa. Karena justru di tengah kelemahan itulah kesempatan Anda untuk semakin bersekutu dengan Tuhan. Ketika Anda terbaring di rumah sakit atau terbaring sakit di rumah, itu kesempatan bersekutu dengan Tuhan lebih sempurna lagi, lebih tenang lagi, tidak ada yang mengganggu. Ketika Anda merintih, mengalami kesakitan, itulah waktunya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya lemah. Tuhan, saya terpapar COVID. Tuhan, tolong saya. Tengah kelemahan, hampir putus asa, berseru kepada Tuhan. Disitulah Anda akan kuat. Anda akan bersukacita. Ketika berseru kepada Tuhan, disitulah sukacita Tuhan turun menguatkan. Sehingga ketika mengalami penderitaan, sakit penyakit, bisa jadi bukan COVID, ada sakit kanker, diabetes, jantung, bahkan ulang-ulang Anda masuk keluar rumah sakit, bahkan terus menerus minum obat, kadang hampir putus asa. Di tengah putus asa, Anda berdoa, tapi Tuhan tidak kabulkan, Anda tetap sakit, tetap mengucap syukur. Karena itulah kesempatan Anda bergantung pada Tuhan, bahwa saya lemah, saya tidak berdaya, hanya Tuhan yang kuat. Itulah kesempatan bergantung pada Tuhan, tetap bersukacita, mengucap syukur tengah kelemahan. Maka Anda akan mengalami kekuatan rohani yang luar biasa, kekuatan iman yang luar biasa. Karena Tuhan katakan, tidak akan aku menyembuhkan kau, tetapi aku menyertai engkau. Sehingga jangan takut menghadapi sakit penyakit, jangan takut menghadapi COVID, jangan terlalu parno. Kita tetap menjalankan prokes yang harus kita laksanakan. Kita ikuti anjuran pemerintah, vaksin dan seterusnya. Kita ikuti itu. Tetapi ketika kita terus dihadapi dengan sakit ini, ingat, Tuhan janji, aku menyertai engkau. Ingat, tidak ada COVID pun kita tetap akan mati. Mati tidak harus karena COVID, karena toh begitu banyak orang yang disembuhkan dari COVID dibandingkan yang tidak sembuh. Sedangkan yang sakit yang menghadap Tuhan pun itu karena ada berbagai macam penyakit bawaan. Tetapi tanpa ada COVID pun kita semuanya pasti akan menghadap Tuhan. Sehingga kita jangan terlalu takut, khawatir, atau terlalu depresi menghadapi COVID ini. COVID itu ada, Corona itu ada. Tapi yang jelas, yang lebih penting adalah Tuhan itu ada, menyertai, menolong kita menghadapi segala macam situasi. Bahkan dampak-dampak dari COVID. Mungkin kita mengalami PHK, perusahaan kita juga harus tutup. Dan banyak berbagai tingkat kesulitan dampak dari COVID. Tetapi di tengah dampak yang tidak enak ini, dampak yang bikin kita susah, menderita, ingat, Tuhan menyertai. Aku menyertai engkau, itu janji Tuhan. Kita tidak pernah tinggalkan sendirian. Sebetulnya Paulus memiliki keyakinan yang luar biasa. Walaupun dia sangat menderita dengan sakitnya itu. Tetapi Paulus katakan, karena sakit itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Rela di dalam segala situasi yang tidak enak. Karena dalam kesesakan itulah kasih Kristus melimpah dalam hidupku. Karena jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ingat, ketika kita lemah menghadapi penderitaan, kita menjadi seorang yang kuat secara rohani, secara batin. Kita kuat. Karena disitulah ketika kita merasa lemah, tidak berdaya, kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong kita, menguatkan kita. Dan ingat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sehingga bagi kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan, kelemahan, ingat, Rasul Paulus juga mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tapi terus dia juga melayani Tuhan.
Di tengah kesulitan, di tengah kelemahan, dia terus melayani Tuhan. Tidak dibebani oleh sakit penyakit. Walaupun memang dia menderita. Tapi ketika menderita dia bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Begitu kita juga mengalami penderitaan apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan kuatkan saya. Dan ketika Anda berseru pada Tuhan, ketika merasakan gagal dalam hidup ini, ketika merasa begitu kalang kabut dalam hidup, banyak yang gagal, kita mengalami gelisah. Karena dampak situasi hari ini mungkin saudara kalang kabut perusahaan saudara, kalang kabut segala usaha, kesehatan, bahkan dampak dalam berbagai aspek. Tetapi ketika berseru kepada Tuhan, maka dia akan menghampiri kita, menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan saat ini bagi saudara yang masih terbaring karena sakit, entah itu COVID atau sakit yang lain, berseru kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Secara fisik mungkin ada sakit, tapi secara rohani, secara batin kuat, hati gembira adalah obat, maka akan mendorong otot-otot yang semakin kuat. Sebab itu berseru kepada Tuhan, yakin Tuhan pasti tolong. Dan janji Tuhan, aku menyertai engkau. Jadi jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sudah pernah menderita bagi kita. Dia menderita, dia sakit. Sebab itu kita yang menderita, kita yang sakit, datang pada Tuhan Yesus yang menang mengatasi penderitaan, yang menang mengatasi segala sakit, yang menang mengatasi segala maut dalam dunia ini. Kita kalau ingin menang, datang pada Yesus yang hidup, maka kita mengalami kemenangan, mengalami kekuatan. Ada yang patah semangat, datang pada Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan semangat saya, Tuhan pulihkan hati saya, Tuhan tolong saya. Sedang mengalami takut, Tuhan tolong saya, Tuhan saya takut, Tuhan saya lelah, Tuhan saya begitu khawatir, Tuhan saya depresi, Tuhan saya stres, Tuhan saya lelah pura-pura bahagia, Tuhan saya lelah menghadapi situasi yang harus saya hadapi. Katakan pada Tuhan, Tuhan saya lelah menghadapi sakit ini, Tuhan saya lelah, saya bingung bagaimana biaya sakit penyakit ini. Tuhan tolong. Berteriaklah kepada Tuhan yang hidup, maka Anda akan hidup. Semangat Anda hidup. Ada harapan yang baru yang hidup, yang akan menolong saudara. Jangan putus asa. Hati yang gembira adalah obat. Ketika hati kita gembira, kita semangat, maka otot-otot syaraf itu akan hidup, memberikan satu pengaruh yang baik bagi saudara. Sebab itu, karena janji Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Sekalipun kalang kabut gelisah hidupmu, masih ada seorang penolong yang tidak pernah jadi saudara, itu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Sebab itu hari ini, apapun yang sedang saudara alami, mungkin sedang terbaring, sedang sesak napas, kadang bingung putus asa, Tuhan apakah saya mau mati ini? Jangan takut, datang pada Tuhan, berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Dia hanya sejauh doa. Ketika Anda berdoa, ketika Anda berserah, Tuhan Anda menyertai saudara. Jadi jangan takut, jangan putus asa. Tuhan Yesus pasti menolong. Apa yang sudah hadapi, berteriak hanya Yesus, 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 nama yang hidup, juru selamat yang sempurna, yang menolong memulihkan saudara. Sebab itu hari ini, sedang mengalami sakit, sedang ada di pembaringan, taruh tanganmu di atas yang sakit. Katakan, Tuhan saya sakit, jamah saya, tolong saya. Anda sedang mengalami kesulitan, usaha saudara sedang mengalami kemunduran. Datang pada Tuhan, tolong usaha sedang mengalami kemunduran. Anda yang mengalami konflik dalam rumah tangga, datang pada Tuhan, Tuhan tolong saya tidak sanggup lagi. Ada sedang membutuhkan hal yang sudah lama Anda doakan. Jangan putus asa, terus berdoa, Tuhan saya tidak lelah berdoa, saya tidak lelah mencari Tuhan. Tuhan tolong saya, pulihkan saya, tolong saya, masa depan saya, keluarga saya. Apapun yang sudah alami, datang berseru pada Tuhan. Tuhan pasti menolong, menyertai, menjawab, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang penting adalah mari kita terus beriman, percaya terus pada Tuhan, hidup dalam doa dan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, pegang janji Tuhan, itu pasti akan terjadi. Yakinlah, saat ini silakan masing-masing berdoa, berseru pada Tuhan. Tuhan pasti menolong, karena Dia hanya sejauh doa.
Ada Allah yang baik, Allah yang luar biasa, namanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sebab itu hari ini mari kita semuanya bersama-sama senantiasa mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, selalu berteriak, berdoa, cari Tuhan Yesus. Maka Anda akan mengalami kekuatan, jalan keluar, dan ingat, pasti pertolongan Tuhan datang, pertolongan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selalu panggil, berseru, panggil nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman sekalian dan Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Dan nomor rekening ada tertera di layar yang saudara lihat ini. Kemudian kita juga akan menaikkan syafaat kita. Kita doakan tim medis, pemerintah juga kita doakan dan menangani COVID ini, dan juga untuk seluruh masyarakat juga supaya bisa semuanya mengikuti vaksin supaya COVID ini bisa ditangani dengan baik kerjasama pemerintah dan masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang hidup. Kami sudah diteguhkan oleh firman Tuhan, dan tiba waktunya kami mengucap syukur sebagai respon atas firman Tuhan. Kami memberikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong, dia akan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan saat ini untuk pemerintah yang sedang menangani COVID bersama dengan tim medis, Tuhan menolong biar semua diberikan kelancaran, dan tim medis juga berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan terus boleh melakukan pelayanan dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Menyerahkan juga masyarakat yang divaksin sampai hari ini biar mendukung pemerintah sehingga vaksin ini boleh sukses dan COVID bersama-sama boleh ditangani dengan baik, sukses oleh pemerintah maupun masyarakat yang mendukung program vaksinasi ini. Tuhan tolong biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik dan akhirnya semuanya baik. Kami serahkan Bapak Presiden kami Jokowi, seluruh jajarannya, Tuhan lindungi dari segala jahat, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan memberikan terus hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga dalam menangani, dalam memerintah dan di masyarakat semuanya berjalan dengan baik, di bawah kontrol Tuhan, dan Tuhan senantiasa melindungi. Terima kasih Bapak dalam surga. Menyerahkan untuk seluruh masyarakat yang sedang terkena COVID, Tuhan juga terus menguatkan, meneguhkan, memberikan kesembuhan. Kami rindu bahwa kesembuhan untuk penderita COVID semakin lama boleh semakin tinggi, mereka boleh disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.
di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup, sehingga keluar sebagai pemenang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Laksanakan prokes dan terus hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Bersamamu Tuhan, melewati semua. Bersamamu Tuhan, ada sukacita. Bersamamu Tuhan, kita bahagia. Bersamamu Tuhan, aku ada.